sempat tidak diakui menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan para pejuang di Kalimantan dan Kalimantan Selatan khususnya harus berjuang sendiri bisa meraih kemerdekaan dan bisa bergabung kepada bangsa Indonesia ini. Hal apakah yang menyebabkan Pulau Kalimantan tidak diakui menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kita simak reportasi berikut ini. Kalimantan Selatan pada tahun 1945 sampai tahun 1949. Revolusi fisik melawan penjajah diisi oleh pejuang di daerah yang dikenal sebagai gerilyawan yang secara sukarela mengorbankan jiwa dan raga untuk membela dan mempertahankan arti, makna, dan semangat jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jauh di luar wilayah de facto dan de jure. Semangat pantang menyerah yang tak tergoyahkan akhirnya mengental dalam satu bentuk pernyataan ikat bulan, yaitu ingin merdeka, seperti pada tanggal 17 Agustus 1945, dan sebagai pernyataan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan khususnya tetap setia dan menyatakan bahwa Pulau Kalimantan adalah sebuah wilayah yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingin bergabungnya rakyat di Kalimantan Selatan kepada bangsa Indonesia karena imbas dari perjanjian Linggarjati yang menyebabkan Provinsi Kalimantan dihapus dan tidak termasuk dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga para pejuang di Kalimantan Selatan yang tergabung di beberapa kelaskaran seperti Laskar Saifullah, Benteng Indonesia, hingga menjadi tentara divisi 4 ALRI di bawah pimpinan Hasan Basri harus berjuang sendiri menghadapi kaum penjajah dan berusaha menyatukan anak terbuang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dipungkiri bahwa perjuangan pergerakan di dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Presiden Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Kalimantan memiliki peranan yang penting, khususnya Kalimantan Selatan. Karena bagaimanapun sejarah mencatat berdasarkan perjanjian Linggarjati bahwa Sumatera dan Kalimantan bukan menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah sekian lama berjuang untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, akhirnya pada tanggal 9 ke 10 Mei 1949 dilaksanakanlah rapat di rumah Haji Abdul Qadir yang ada di Desa Durian Rabung, Kecamatan Padang Batu. Hal ini dilakukan ialah untuk menyusun panitia pemerintahan militer yang nantinya dipimpin oleh seorang gubernur, dan semua itu harus disertai dan diawali dengan proklamasi seperti tanggal 17 Agustus 1945. Kendati dilaksanakan sangat rahasia, namun rapat ini akhirnya terpaksa harus dibubarkan sebelum selesai karena telah diketahui oleh pihak Belanda. Ini yaitu Bapak pejuang kita Bapak Haji Hasan Basri itu bagaimana caranya supaya rakyat Kalimantan ini bahagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia. Jadi para pejuang ini diajak berunding di sebuah tempat di Durian Rabung dengan memanfaatkan fasilitas rumah Haji Abdul Qadir di Durian Rabung tersebut. Nah, cuman sayangnya pada saat itu berhubung barangkali dari pihak Belanda ini kan sudah mengantisipasi dengan intelijen dari mereka itu sudah membaca-baca bahwa akan dilaksanakan itu, sehingga pada waktu itu terjadi serangan walaupun ditahan-tahan sudah di Gagalnya rapat yang dilaksanakan di rumah Haji Abdul Qadir di Desa Durian Rabung, para pejuang kembali melakukan pertemuan di Pagat Batu, Desa Batu Bini, Kecamatan Padang Batu, pada tanggal 10 Mei 1949, di mana pada pertemuan kali ini adalah untuk memperhitungkan keadaan yang sudah singkat kritis, sehingga pimpinan umum yaitu Hasan Basri memerintahkan agar rombongan menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Hasan Basri dan Tobelo menuju ke Desa Miih, Kecamatan Loksado, dan kelompok lainnya diperintahkan untuk menuju kampung Telagelansak, namun harus melewati jalan yang berbeda-beda. Segala pemikiran yang dicetuskan di Desa Durian Rabung dan Pagat Batu
Hal itu kembali dilakukan proses di Telaga Langsat yang dulunya disamarkan menjadi nama Ambarawa. Pada rapat yang dilaksanakan di Telaga Langsat ini, hal utama yang dibicarakan ialah untuk melahirkan gagasan adanya lembaga pemerintahan gubernur tentara ALRI Divisi 4 sebelumnya harus didahului dengan sebuah pernyataan politik, dan pernyataan tersebut ialah berbentuk proklamasi. Untuk itulah proklamasi yang dimaksudkan agar diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian menyusun struktur kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang diinginkan. Dari hasil rapat di Telaga Langsat ini, hadirlah kesepakatan untuk memproklamirkan kemerdekaan melalui teks proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Setelah terjadi kesepakatan, naskah kemudian diketik oleh seorang pejuang yang bernama Romansi hingga menjelang pukul 3 dini hari waktu setempat. Sedangkan yang bertugas mengantar naskah, diutuslah dua warga yang bernama Dalang Kardi dan Haji Ramli untuk mengantar lebih dulu kepada Hasan Basri di Desa Niih, Kecamatan Loksado. Lalu kemudian, pejuang lainnya juga berangkat ke Desa Niih pada pagi hari tanggal 17 Mei 1949. Setelah semua pejuang sampai di Desa Niih, dan naskah kemudian disetujui serta ditandatangani oleh Hasan Basri, sore hari tanggal 17 Mei 1949, di Desa Niih, Kecamatan Loksado inilah naskah pernyataan sikap rakyat Kalimantan Selatan yang tertuang dalam teks proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 diproklamasikan. Kiai Haji Hasan Basri dengan rekan-rekannya bagaimana untuk mengembalikan Kalimantan kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Dan bersama rekan-rekan, teman-teman seperjuangan, akhirnya terbitlah sebuah proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang kita kenal dengan proklamasi 17 Mei yang diproklamasikan di Desa Niih, Kecamatan Loksado. Jadi inilah upaya pejuang kita di masa lalu, lewat beberapa pejuang Hasan Basri menyatakan sebuah pernyataan bahwa kita Kalimantan adalah bahagian yang tidak terpisahkan daripada Republik Indonesia. Begitu, Bapak. Beberapa bulan berjalan setelah diproklamasikannya teks proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan di Desa Niih, Kecamatan Loksado. Pemerintahannya semakin berwibawa ini dikukuhkan lagi di Desa Mendapai, Kecamatan Parangbatung pada tanggal 17 Agustus 1949, bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kelima kalinya. Pada apel siaga di Desa Mendapai ini, Inspektur Upacara yang juga merupakan Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, yaitu Hasan Basri, membacakan dua buah teks proklamasi, yaitu teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, lalu membacakan teks proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, di mana dengan dibacakannya dua buah teks proklamasi tersebut, rakyat di Kalimantan Selatan khususnya mengakui bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, serta menyatakan bahwa Kalimantan Selatan khususnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meski dulunya sempat terkucil dan tidak diakui karena perjanjian Linggarjati. Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang dicetuskan pada tahun 1949 yang tentunya dengan semangat kejuangan, dengan semangat kepahlawanan bahwa kita ini sejatinya adalah rakyat pejuang. Karena apa? Pendahulu-pendahulu kita adalah pejuang bagi negeri ini, pejuang bagi benua kita yang tercinta. Contohnya apa? Contohnya teks proklamasi 17 Mei 1949. Berkat perjuangan yang telah dilakukan oleh para pejuang di Kalimantan Selatan dan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini khususnya, di bawah pimpinan Brigjen Haji Hasan Basri, akhirnya pada tahun 1949, Pulau Kalimantan dan Kalimantan Selatan khususnya secara resmi telah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang telah kami suguhkan bisa menambah wawasan kita dan kecintaan kita kepada sejarah dan kepada para pejuang-pejuang terdahulu, agar kita lebih menghormati para pejuang-pejuang dan agar kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan yang lebih positif. Merdeka!